Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Hari ini kita membahas masalah kecanduan narkoba. Kita nanti akan berjumpa dengan seorang yang luar biasa, orang yang pernah kecanduan berat terhadap narkoba, yang sudah diperhitungkan tidak dianggap lagi di keluarga. Kenapa? Semua narkoba sudah dicobanya, semua mungkin jenis alkohol telah dikonsumsinya. Namun ada sebuah yang hal ajaib dalam dirinya. Sekarang dia adalah seorang ahli dalam menangani permasalahan di bidang kecanduan narkoba. Beliau adalah Mas Ewo. Ini sahabat saya, beliau selalu dibutuhkan oleh rumah-rumah rehab yang lain. Beliau adalah sebagai seorang pembicara yang kalau saya bilang termasuk nomor 1 di Sumatera Utara ini. Pengalaman beliau tidak hanya di Indonesia, tapi pengalaman beliau juga sampai ke luar negeri. Nanti kita akan coba berjumpa dengan Mas Ewo, kita bincang-bincang berbagi pengalaman. Dan kita juga berusaha nanti menanyakan sama beliau, ya, bagaimana untuk berhenti menjadi seorang pecandu narkoba. Untuk itu, ikutin saya terus, ikutin channel saya ini, banyak hal-hal menarik di konten-konten sahabat Abah Safwan. Saya tunggu. Ayo sekarang kita ketemu dengan Mas Ewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, saat ini kita sudah berada di ruangan orang yang kita cari-cari. Ini agak sulit untuk menemukan orang ini. Kenapa? Banyak orang yang butuh. Semua ngundang. Kenapa? Ilmunya segudang. Kalau saya boleh jujur, Sumatera Utara memburu orang tersebut bukan karena jahat nih, tapi mau diambil ilmunya. Ya, kita sudah berada di ruangan Mas Ewo. Ya, untuk itu mari kita bincang-bincang dengan orang yang kita tunggu-tunggu, orang yang kita cari-cari. Ayo kita ketemu dengan beliau secara langsung. Baik, saya buka helmnya dulu. Sahabat Abah Safwan, kita sekarang sudah ketemu dengan orang-orang yang kita cari. Coba lihat secara langsung. Orangnya begitu sejuk dipandang, ya. Ini adalah yang kita cari-cari, namanya Mas Ewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Safwan. Mas Ewo, jujur aja, saya memang mencari-cari Mas Ewo ini. Ya, saya buka nanti di selip-selip batu, nggak ketemu. Saya cari di belakang gunung, nggak ketemu. Jadi macam mana lah nyarinya gitu. Jadi setelah saya hubungin teman-teman, saya dapat informasi Mas Ewo dekat rumah Abah Safwan ini. Maka saya coba bel, alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki, kita bisa ketemu di sini. Hari ini, alhamdulillah. Iya, jadi Mas Ewo sudah keliling kemana-mana aja nih. Kita berapa lama nggak ketemu ini? Kayaknya udah lebih dari 1 tahun ya Pak. Ada ya? Lebih kurang 1 tahun tidak ketemu dengan Mas Ewo. Kemana betapa Mas Ewo nih? Sekarang sih lagi aktif ngembangin PK kan, lembaga yang memang direhabilitasi, kemudian di klinik ini juga membantu, sama sedang aktif 2 tahun terakhir ini membantu beberapa lembaga rehabilitasi yang berbasis masyarakat di Sumatera Utara khususnya. Jadi kalau pulang keluar dari rumah, itu pulang ke rumah jam berapa sampai rumah? Paling siang Isya. Astagfirullahaladzim, keluarnya pagi, pulangnya sholat Isya. Luar biasa. Beliau keluar bukan untuk mencari duit semata-mata, tapi macam mana caranya nolong orang. Ini suka kali nolong orang, karena saya tahu betul, saya paham betul dengan beliau, apa yang dikerjakan beliau. Kalau Mas Ewo dengan melihat situasi saat ini, apa sebenarnya yang terjadi tentang masalah narkoba, khususnya di negara kita Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini? Baik, kalau kita lihat kondisi terkini sih, ada beberapa hal yang kurang lebih masih sama dengan situasi yang lama Pak Safwan terkait penanganan hukum terutama. Satu, jadi masih banyak para pengguna nafsa, penyalahguna ini menjalani hukumannya itu di dalam setting lembaga pemasyarakatan. Sementara kan kita sudah punya Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, ada peraturan bersama, ada surat edaran Mahkamah Agung. Semua aturan-aturan tersebut memang menganjurkan kalau memang seseorang itu dinyatakan atau tegak diagnosa sebagai penyalahguna atau pengguna, harusnya kan direhabilitasi. Tapi pada faktanya hari ini masih banyak juga teman-teman kita yang penyalahguna ini ada di dalam penjara. Kemudian yang kedua juga terkait masalah stigma dan diskriminasi. Tadi sempat kita ngobrol sebentar dengan Pak Safwan bahwa hari ini
profil-profil orang dengan latar belakang pengguna nafsa atau mantan ini sulit mendapatkan ruang yang cukup nyaman, sehat dan aman di masyarakat ini gitu. Dimana orang selalu saja memiliki alasan bahwa wah ini orang pecandu pasti kriminal gitu. Banyak yang menggelitik ini dan banyak kali pertanyaan itu datang kepada saya. Saya kadang-kadang bingung ya harus menjawabnya seperti apa. Mungkin dengan bertemu dengan Mas Ewo ini yang pengalaman jam terbangnya sudah luar biasa. Pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang pecandu bisa sembuh? Kalau saya melihat dari pengalaman, banyak orang yang akhirnya yang dulunya ketergantungan dan bisa pulih dan produktif. Bukan hanya pulih saja, tetapi memang produktif secara sosial, bisa diberdayakan di keluarga, bisa kembali berfungsi secara sosialnya di masyarakat. Bahkan banyak juga yang sudah memiliki bisnis. Yang penting penanganannya tepat. Penanganan tepat dan memang ada istilah dukungan yang komprehensif. Betul. Gitu. Jadi banyak orang bercerita di luar dan orang-orang yang selalu juga mengatakan kepada saya, Pak Safwan, kalau mau lihat seorang pecandu, lihat Mas Ewo. Kenapa? Saya bilang, apa yang nggak dibuat beliau? Semua dibuat sama beliau. Nah, coba mungkin bisa menceritakan sedikit pengalamannya sampai akhirnya Mas Ewo bisa seperti ini. Saya sih merasa dari pengalaman selama ini gitu menjalani pemulihan banyak hal sebetulnya yang dilakukan, tapi yang pasti menjadi dasar itu adalah adanya kesempatan dan dukungan yang diberikan untuk memulihkan kondisi adiksinya. Mulai usia berapa sudah mulai terkontaminasi? Kalau awal minum alkohol sih dulu kelas 6 SD ya Pak. Kelas? 6 SD. Kelas 6 SD. Sahabat Abah Safwan kelas 6 SD. Ya, sudah mulai mengenal alkohol. Itu pengaruh dari lingkungan. Lingkungan dan waktu itu memang keluarga ayah kan masih orang yang ketergantungan juga dengan alkohol. Jadi ada faktor dari lingkungan terkecil di keluarga, ditambah memang lingkungan tumbuh dan berkembang itu tidak aman lah istilahnya. Dulunya tinggal di mana? Sebetulnya komplek itu dekat komplek Cavalry. Wow. Tapi di luar komplek Cavalry itu ya banyak hotspot, kemudian ada galian-galian pasir, ada istilahnya tempat tongkrongan orang yang sudah mengeruk pasir dari galian kan disimpan di sebuah wilayah untuk dijual. Itu jadi kan dulunya yang duduk di kalau situ. Bicara tentang galian-galian dekat dengan sungai. Iya. Kemudian sering bolos sekolah. Udah pasti. Itu dia kan. Itu lingkungan mendukung gitu. Mulai dari lebih kurang kelas 6 SD, seiring dengan perjalanan waktu sampai kapan ini masih terikat dengan masalah narkoba ini? Tahun 2000-an sampai 2001 lah itu masa saya turning point gitu. Maksudnya ketemu dengan orang-orang yang dulu ngajarin saya pramuka, misalnya di SD, ketemu orang-orang yang sudah pulih. Setelah berapa tahun pakai itu? Kurang lebih 9 tahunan. Setelah 9 tahun pakai, mulai menemukan satu titik yang memungkinkan kita untuk berubah. Betul. Kalau boleh saya tahu, kalau boleh kami tahu ya para sahabat Abah Safwan ini, apa saja sih yang sudah dikonsumsi? Ya heroin, ganja juga, alkohol. Heroin, ganja, alkohol. Dulu kalau sabu dulu kan belum populer, ada ekstasi zaman dulu. Kan. Heroin dan ekstasi dulu kan zamannya Zarima. Heroin dapat dari mana? Karena di tempat tinggal saya kan di Bandung, di Cimahi itu memang apa ibarat kata kalau kita mau nyari itu nggak sulit gitu, dan memang ada tempat-tempatnya, ada teman-temannya, ada jaringannya lah gitu. Jadi setelah 9 tahun kemudian mulai menemukan titik balik ya, mungkin kita akan berubah. Siapa sih orangnya itu yang begitu luar biasa? Yang pasti ada dari ayah tentunya. Dia kan juga alkoholik dulu kan. Jadi cuma memang keluarga itu baru tahu saya aktif menggunakan tuh setelah saya aktif di Palang Merah Indonesia di Bandung sebagai relawan kan. Jadi ada ini pecandu masuk relawan. Gimana ceritanya? Jadi klub sukarela. Nah itu tadi pas begitu saya di awal pulih ketemu sama guru pramuka dulu namanya Kak Ade. Oh sempat pulih dulu ya. Ketemu Kak Ade, belum ajek tuh, masih kadang on off gitu, minum masih mau, tapi yang lain udah enggak. Jadi Kak Ade ini nawarin brosur pendaftaran klub sukarela Palang Merah Indonesia. Karena beliau tahu saya dulu hobi juga naik gunung, hobi kegiatan sosial. Tuh katanya, ikut kan kamu hobi nih gini-gini, biar saya biayain gitu. Dibiayain. Sahabat Abah Safwan dengar ya, tidak ada seorang pecandu yang total langsung stop. Dia itu ada jedanya, ada waktunya. Pengalaman Mas Ewo mengatakan sambil berjalan dia mulai mengurangi.
bukan stop total. Berarti orang-orang yang di sekeliling Mas Ewo pada saat itu mengerti, tidak stop secara langsung, tapi mulai mengajak mengurangi. Ini luar biasa pelatihannya. Ya. Pelan-pelan mulai berkurang. Jadi setelah ikut di Palang Merah, gimana? Palang Merah, kemudian aktif di Palang Merah, saya bertugas di wilayah-wilayah bencana, misalnya, kemudian juga di 2004 itu ada rekrutmen terbuka untuk jadi relawan dan peer educator di programnya UNICEF waktu itu dan Yayasan Harapan Permata Hati kita di isu HIV dan narkoba. Jadi begitu masuk ke tempat rehab itu mulai kapan? Bagaimana caranya? Kok langsung bisa masuk ke tempat rehab? Prosesnya sampai sekarang, gimana ceritanya? Ya di Yakita itu saya belajar di Yakita? Yayasan Harapan Permata Hati kita di Bogor. Jadi disitulah kita belajar tentang apa penyakit yang kita derita inilah istilahnya si adiksi ini. Otak yang dirusak sehingga merubah ke perilaku gitu, ke moral. Jadi sebetulnya setelah saya belajar di situ, oh ternyata perilaku yang buruk dan moral yang buruk itu dampak dari penggunaan ini. Jadi sebetulnya masalahnya bukan di moralnya sebetulnya, tapi adanya kerusakan sistem saraf pusat yang 3 bagian itu gitu, sistem limbik, batang otak dan korteks. Akhirnya perilaku orang itu berubah. Akhirnya moral orang itu berubah. Nah, saat ini pun di masyarakat masih belum terlalu banyak orang yang paham bahwa sebetulnya adiksi ini bukan persoalan di moral. Moral itu hanya dampak dari kerusakan otak yang akhirnya berdampak pada perilaku dan moralnya. Jadi ujungnya lah rusak itu. Sebetulnya kalau kitanya misalnya bagus secara sistem saraf pusatnya, otaknya tidak dimasukin zat psikoaktif, mungkin semua orang akan baik-baik saja. Kalaupun ada yang masalah lebih di masalah keluarga, masalah-masalah biasa saja, tapi ada zat psikoaktif ini akhirnya merubah itu. Dan di situ saya belajar bahwa ternyata begitu ya dampaknya gitu. Nah kemudian untuk orang berubah itu ternyata ada fase-fasenya. Ada waktunya. Ada waktunya dan juga ada namanya tuh state of change gitu, tahapan perubahan. Jadi ada yang namanya prakontemplasi, kontemplasi, preparasi. Nah, dengan belajar itu akhirnya kita ternyata kalau orang masih di tahap preparasi contohnya. Ini kan orang masih belum mau berhenti. Kita mau paksa sekuat apapun, dia masih belum mau berhenti kok.